Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan perkuliahan secara online. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SMSI, CIQNR, CSRS, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan, dan teman-teman kelas R009 yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Gracia Febnasdi Rahelia Hulu dengan nomor induk mahasiswa C1C020053. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu apa itu akuntansi pertanggungjawaban. Menurut Mulyadi, pada tahun 2004, akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan. Kemudian menurut Arfan Iksan dan Muhammad Ishak pada tahun 2008, akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Garis pertanggungjawaban ini meliputi pendapatan serta biaya-biaya yang diakumulasikan dan dilaporkan oleh pusat pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah jawaban akuntansi manajemen terhadap pengetahuan umum bahwa masalah-masalah bisnis itu dapat dikendalikan seefektif mungkin dengan mengendalikan orang-orang yang bertanggung jawab dan menjalankan operasi tersebut. Nah, akuntansi pertanggungjawaban adalah komponen yang paling penting, salah satu yang penting dari sistem pengendalian keseluruhan di suatu perusahaan. Manfaat khususnya berasal dari fakta bahwa struktur akuntansi pertanggungjawaban memberikan suatu kerangka kerja yang berarti untuk melakukan perencanaan, agregasi data, dan pelaporan hasil kinerja operasi di sepanjang jalur pertanggungjawaban dan pengendalian. Akuntansi pertanggungjawaban ditujukan untuk manusia, peran mereka, dan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka, dan bukan sebagai mekanisme impersonal untuk akumulasi dan pelaporan data secara keseluruhan. Selanjutnya, kita ke pembahasan mengenai sasaran akuntansi pertanggungjawaban. Sasaran akuntansi pertanggungjawaban untuk manajemen itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kemudahan identifikasi. Jadi, kemampuan mengidentifikasi pertanggungjawaban dari individu manajer untuk kepuasan atau ketidakpuasan terhadap kinerja. Kemudian ada keuntungan motivasional. Yang ketiga, ketersediaan data. Yang keempat, kesiapan informasi. Nah, kesiapan informasi yang di sini dimaksudkan ketersediaan data-data informasi terbaru dan relevan yang dibuat dan digunakan untuk mengestimasi biaya atau pendapatan masa depan yang sesuai dengan standar untuk Departemen Penganggaran. Kemudian ada perencanaan dan pengambilan keputusan. Jadi, akuntansi pertanggungjawaban itu tidak hanya membantu dalam pengendalian, tetapi juga dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pendelegasian dan pengendalian, kemudian prinsip-prinsip dan akuntansi pertanggungjawaban, dan yang terakhir yaitu input dan output. Nah, input yang dimaksud ini dalam satuan moneter yaitu biaya. Kemudian outputnya yaitu pendapatan. Dengan kata lain, akuntansi pertanggungjawaban itu berdasarkan pada data-data biaya dan data-data pendapatan atau informasi keuangan. Selanjutnya ke pembahasan mengenai tujuan akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah metode membagi struktur organisasi ke dalam berbagai pusat pertanggungjawaban untuk mengukur kinerjanya. Dengan kata lain, akuntansi pertanggungjawaban adalah perangkat untuk mengukur pengukuran kinerja yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan kontribusi divisi sebagai subunit dibuat untuk keseluruhan organisasi. Yang kedua, untuk memberikan dasar dalam mengevaluasi kualitas kinerja manajer divisi. Nah, akuntansi pertanggungjawaban itu digunakan untuk mengukur kinerja manajer agar mempengaruhi cara manajer berperilaku. Kemudian yang ketiga, untuk memotivasi manajer divisi untuk mengoperasikan divisinya dengan cara yang konsisten dengan dasar tujuan organisasi secara keseluruhan. Pembahasan selanjutnya mengenai akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional. Nah, akuntansi pertanggungjawaban tidak memiliki penyimpangan apapun dari prinsip akuntansi yang diterima secara umum.
Akuntansi pertanggungjawaban berbeda dengan akuntansi konvensional dalam hal cara operasi direncanakan dan cara data akuntansi diklasifikasikan serta diakumulasikan. Dalam akuntansi konvensional, data diklasifikasikan berdasarkan hakikat atau fungsinya dan tidak digambarkan sebagai individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya dan pengendalian terhadap data tersebut. Oleh karena itu, data akuntansi konvensional mempunyai nilai yang terbatas bagi manajer dalam memantau efisiensi dari aktivitas harian mereka. Nah, dalam akuntansi pertanggungjawaban itu meningkatkan relevansi dari informasi akuntansi dengan cara menetapkan suatu kerangka kerja untuk perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan yang sesuai dengan struktur organisasional dan hierarki pertanggungjawaban dari suatu perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban itu memberikan suatu sentuhan pribadi terhadap mekanisme akumulasi data yang impersonal dalam akuntansi konvensional dengan cara membahas manajer segmen secara langsung dan dengan menyediakan tujuan serta hasil kinerja aktual atas faktor-faktor operasional di mana manajer tersebut bertanggung jawab dan mampu melakukan pengendalian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jaringan pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban itu didasarkan pada pemikiran bahwa seluruh biaya dapat dikendalikan dan bahwa masalahnya hanya terletak pada penetapan titik pengendaliannya. Untuk tujuan ini, struktur organisasi perusahaan dibagi ke dalam suatu jaringan pusat-pusat pertanggungjawaban secara individu. Jadi, sebagaimana didefinisikan oleh National Association of Accountants, struktur organisasi perusahaan dibagi ke dalam pelaksanaan suatu fungsi tunggal atau sekelompok fungsi yang saling berkaitan satu sama lain, yang memiliki seorang kepala yang bertanggung jawab untuk aktivitas dari unit tersebut. Dengan kata lain, setiap unit dari jaringan organisasional ini, atau secara lebih spesifik, individu yang bertanggung jawab untuk unit tersebut, bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu fungsi output dan untuk menggunakan sumber daya input seefisien mungkin dan melaksanakan fungsi ini. Nah, untuk memastikan jaringan tanggung jawab dan akuntabilitas berfungsi dengan mulus, struktur organisasional suatu perusahaan harus dianalisis dan laba serta beban yang sebenarnya dari tanggung jawab tersebut ditentukan secara hati-hati. Dalam praktiknya, penggambaran pusat pertanggungjawaban seringkali merupakan tugas yang paling sulit dalam konstruksi dan instalasi sistem tersebut. Nah, untuk menciptakan struktur jaringan pertanggungjawaban efisien, tanggung jawab dan lingkup dari wewenang untuk setiap individu dari eksekutif puncak sampai ke karyawan di tingkat paling rendah harus didefinisikan secara logis dan jelas. Singkatnya, untuk menciptakan jaringan pertanggungjawaban yang berfungsi dengan baik, harus terdapat kesesuaian yang sempurna antara tanggung jawab dan wewenang di semua tingkatan. Selanjutnya, ke pembahasan mengenai jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban atau Responsibility Center berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dari manajer segmen. Kinerja manajer dalam kerangka kerja akuntansi pertanggungjawaban disamakan dengan kemampuan mereka untuk mengelola faktor-faktor operasional tertentu yang dapat dikendalikan. Nah, pusat pertanggungjawaban dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Nah, jumlah dan jenisnya dalam pusat pertanggungjawaban ini akan bergantung pada ukuran perusahaan, struktur organisasinya, preferensi manajemen puncak, serta gaya kepemimpinannya. Kita akan menjelaskan satu-satu mengenai pusat pertanggungjawaban ini. Yang pertama yaitu pusat biaya. Pusat biaya merupakan bidang tanggung jawab yang menghasilkan suatu produk atau memberikan suatu jasa. Manajer yang bertanggung jawab atas pusat biaya memiliki diskresi dan kendali hanya atas penggunaan sumber daya fisik dan manusia yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Jadi mereka tidak memiliki kendali atas pendapatan dan keputusan investasi. Selanjutnya, pusat pendapatan. Nah, contoh-contoh dari pusat pendapatan meliputi Departemen Pemasaran, pusat distribusi, bagian barang jualan, atau tenaga penjualan individual. Manajer di pusat pendapatan ini memiliki kendali terhadap biaya pemasaran langsung dan kinerja mereka akan diukur dalam hal kemampuan mereka untuk mencapai target penjualan yang telah ditentukan sebelumnya dalam batasan beban tertentu. Selanjutnya yaitu pusat laba. Nah, pusat laba adalah segmen di mana manajer memiliki kendali baik atas pendapatan maupun atas biaya. Manajer dievaluasi berdasarkan efisiensi mereka dalam menghasilkan pendapatan dan mengendalikan biaya. Selanjutnya itu pusat investasi. Manajer pusat investasi bertanggung jawab terhadap investasi dalam aktiva serta pengendalian atas pendapatan dan biaya.
Mereka bertanggung jawab untuk mencapai margin kontribusi dan target laba tertentu serta efisiensi dalam penggunaan aktiva. Mereka diharapkan untuk mencapai keseimbangan yang sehat antara laba yang dicapai dan investasi dalam sumber daya yang digunakan. Pembahasan selanjutnya mengenai korelasi dengan struktur organisasi. Untuk berfungsi dengan memadai, pusat pertanggungjawaban seharusnya serupa mungkin dengan struktur organisasi. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam mendesain struktur organisasi dan dalam membebankan tanggung jawab bervariasi dari perusahaan ke perusahaan bergantung pada pilihan manajemen puncak dan gaya kepemimpinannya. Nah, berbagai pendekatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai struktur vertikal dan struktur horizontal. Teman-teman bisa melihat contoh dari struktur vertikal dan horizontal ini pada PowerPoint yang saya sajikan. Nah, dalam struktur vertikal, organisasi dibagi berdasarkan fungsi-fungsi utama, tanggung jawab secara keseluruhan untuk fungsi produksi penjualan dan keuangan yang diberikan kepada wakil direktur yang mendelegasikan tanggung jawab mereka ke struktur di bawahnya sesuai dengan hierarki. Tetapi tanggung jawab akhir untuk setiap fungsi tetap berada di tangan mereka, yaitu presiden direktur. Selanjutnya yaitu struktur horizontal. Jadi jika maksudnya adalah untuk membebankan tanggung jawab atas laba dan investasi kepada beberapa direktur, maka struktur horizontal untuk pendelegasian tanggung jawab adalah yang paling sesuai. Struktur tersebut dapat dibagi berdasarkan produk atau area geografis masing-masing. Wakil direktur mengendalikan suatu pusat laba atau investasi daripada pusat pendapatan atau pusat biaya fungsional. Mereka bertanggung jawab atas produksi, penjualan, dan pendanaan, atau dengan kata lain, atas seluruh bidang fungsional dalam area atau kelompok produknya. Nah, dalam memilih struktur organisasi di atas, tidak ada struktur yang lebih superior. Efisiensi penggunaannya bergantung pada berbagai faktor lingkungan. Contohnya pada perusahaan kecil, perusahaan direktur mungkin memilih untuk tetap mengendalikan seluruh aktivitas dan hanya mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab secara parsial berdasarkan fungsi menggunakan struktur vertikal. Nah, kalau perusahaan yang menghasilkan dan menjual beberapa produk yang sangat terdiferensiasi mungkin menggunakan struktur horizontal, atau perusahaan yang menghasilkan beraneka ragam produk di setiap pabriknya juga dapat menggunakan struktur horizontal. Selanjutnya itu membahas mengenai menetapkan pertanggungjawaban. Setelah memilih jenis dari struktur organisasi, maka tugas penting berikutnya dalam membangun suatu sistem pertanggungjawaban yang efektif secara keperilakuan adalah menggambarkan pertanggungjawaban. Karena pengendalian dalam suatu lingkungan yang lengkap seringkali dianggap sebagai mencukupi untuk membebankan tanggung jawab. Pada tahun 1956, Komite Konsep dan Standar Biaya dari American Accounting Association menerbitkan beberapa pedoman, tetapi sekaligus memperingatkan bahwa penerapannya harus disertai dengan penilaian dan akal sehat yang baik. Nah, American Accounting Association merekomendasikan bahwa yang pertama, orang dengan wewenang baik atas akuisisi maupun penggunaan barang dan jasa sebaiknya dibebankan dengan biaya dari barang dan jasa tersebut. Kemudian, yang kedua, orang yang secara signifikan dapat mempengaruhi jumlah biaya melalui tindakan-tindakannya dapat dibebankan dengan biaya tersebut. Yang ketiga, bahkan orang yang tidak dapat mempengaruhi secara signifikan jumlah biaya melalui tindakan langsung dapat dibebankan dengan elemen untuk mana manajemen ingin agar orang tersebut memperhatikannya, sehingga ia akan membantu mempengaruhi orang lain yang bertanggung jawab. Nah, pedoman dan contoh yang dikutip sebelumnya itu menunjukkan bahwa penggambaran pertanggungjawaban untuk keberhasilan pendapatan dan terjadinya biaya adalah cukup sulit dan penuh dengan kekurangan-kekurangan perilaku. Hal tersebut dapat mengarah pada pertikaian dan rasa permusuhan antar departemen jika tidak dilakukan dengan hati-hati dan pemahaman yang sesama atas faktor-faktor manusia yang terlibat dalam setiap situasi. Penggambaran akhir dari pertanggungjawaban seharusnya seimbang dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Jika dilakukan secara memadai, maka hal tersebut seharusnya bersifat superior secara motivasional dibandingkan dengan praktik-praktik umum yang menganggap manajer bertanggung jawab atas hal-hal yang tidak dapat mereka ubah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Ketika struktur jaringan pertanggungjawaban yang baik dibangun, maka hal ini menjadi suatu wahana untuk perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan.
Nah, anggaran pertanggungjawaban untuk maju secara kronologis disusunlah anggaran yang membebankan target biaya dan pendapatan kepada setiap segmen jaringan. Hal ini merupakan basis untuk mengevaluasi kinerja orang yang bertanggung jawab atas setiap unit organisasi. Karakteristik dari anggaran pertanggungjawaban adalah bahwa manajer pusat pertanggungjawaban dibebani target kinerja hanya untuk pos-pos pendapatan dan biaya yang dapat mereka kendalikan. Selanjutnya yaitu akumulasi data. Untuk memfasilitasi perbandingan periodik dengan berbagai perencanaan anggaran, akumulasi pos-pos laba dan beban aktual haruslah mengikuti pola jaringan pertanggungjawaban. Hal ini membutuhkan adanya klasifikasi 3 dimensi terhadap biaya pendapatan selama proses akumulasi data. Jenis akumulasi data ini memberikan kepada manajemen informasi yang terkait dengan beberapa dimensi dari operasinya. Di masa lalu, akumulasi data 3 dimensi secara teknik adalah sulit karena hanya ada sistem manual atau semi-otomatis yang tersedia untuk diakumulasi data. Tetapi peralatan pemrosesan data secara elektronik sekarang ini memungkinkan akumulasi dan perincian data dengan cara apapun yang diinginkan. Selanjutnya itu pelaporan pertanggungjawaban. Produk akhir dari hasil sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah laporan pertanggungjawaban atau laporan kinerja secara periodik. Nah, laporan-laporan ini merupakan media lewat mana biaya-biaya dikendalikan, efisiensi manajerial diukur, dan pencapaian tujuan dinilai. Selanjutnya, pembahasan mengenai asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Nah, perencanaan pertanggungjawaban akumulasi data dan sistem pelaporan didasarkan pada beberapa asumsi yang berkenaan dengan operasi dan perilaku manusia, meliputi yang pertama yaitu manajemen berdasarkan perkecualian, mengasumsikan bahwa untuk mengelola dan mengendalikan aktivitas organisasi dengan paling efektif, manajer sebaiknya mengonsentrasikan perhatian mereka pada bidang-bidang di mana hasil aktual menyimpang secara substansial dari tujuan yang dianggarkan atau standar. Kemudian, manajemen berdasarkan tujuan. Akuntansi pertanggungjawaban memfasilitasi manajemen berdasarkan tujuan atau manajemen berdasarkan pengendalian diri. Sejarah menunjukkan bahwa banyak dari pencapaian yang paling signifikan telah dicapai ketika individu-individu bertindak tanpa dibatasi, dimotivasi, dan dibimbing hanya oleh kemuliaan tujuan dan cita-cita mereka. Sebagai teknik pengendalian manajemen berdasarkan tujuan memfasilitasi keinginan akan pengendalian diri dan memberikan kepada para manajer dan bawahannya suatu kesempatan untuk secara bersama-sama memformulasikan tujuan dan aktivitas bagi pusat pertanggungjawaban mereka. Selanjutnya, kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi. Nah, akuntansi pertanggungjawaban itu mengasumsikan bahwa pengendalian organisasional ditingkatkan dengan penciptaan jaringan pusat pertanggungjawab yang sesuai dengan struktur organisasi formal. Maksud manajemen puncak untuk mendelegasikan dan menyebarkan dijelaskan oleh hierarki wewenang dan struktur organisasi yang menugaskan wewenang dan tanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu berdasarkan tingkatan hierarki untuk mencapai pembagian kerja yang berarti. Selanjutnya itu penerimaan tanggung jawab. Nah, elemen yang paling penting dalam keberhasilan suatu sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah penerimaan para manajer pusat pertanggungjawaban atas tanggung jawab yang diberikan sebagai suatu yang seimbang dan kerelaan mereka untuk dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya yaitu kapabilitas untuk mendorong kerjasama. Akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan kerjasama organisasional dengan menunjukkan kepada manajer bagaimana aktivitas mereka sesuai dengan gambaran keseluruhan dan bahwa setiap orang bekerja sama untuk tujuan bersama. Nah, akuntansi pertanggungjawaban juga meningkatkan kesetiaan pada perusahaan, harga diri, dan rasa penting dengan mengizinkan orang untuk memformulasi tujuannya sendiri dan membuat keputusannya sendiri dalam kerangka kerja delegasi pertanggungjawaban. Mereka akan memandang segmen mereka dan diri mereka sendiri sebagai bagian penting dari perusahaan secara keseluruhan dan akan lebih rela untuk berjuang mencapai tujuan. Mereka akan menerima pelaporan kinerja sebagai suatu alat yang bermanfaat untuk melakukan koreksi atas tindakan. Semangat kerja sama mereka akan meningkat karena mereka yakin bahwa mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Mereka akan merasa bahwa mereka merupakan bagian yang vital dari organisasi dan bahwa kegagalan mereka dapat secara serius mempengaruhi masa depan organisasi. Mereka akan menghubungkan kegagalan mereka dengan ancaman terhadap terpenuhinya tujuan maupun aspirasi pribadi mereka. Baiklah, kita sudah sampai pada ujung pembahasan pada materi mengenai aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban.
Mohon maaf jika ada kalimat atau kata yang kurang berkenan. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih.